Amangkurat III murka, hukuman mengerikan bagi istri selingkuh. Berujung eksekusi sadis di depan ayah kandungnya. Jangan lupa like dan subscribe, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar sejarah. Akhir abad ke-17, Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat III mengalami masa-masa genting. Amangkurat III, putra Amangkurat II, dikenal sebagai penguasa yang mudah curiga, keras hati, dan sering kali kejam terhadap lawan politik maupun orang-orang di sekelilingnya. Ketegangan politik di dalam keraton Kartasura memuncak saat terjadi skandal besar yang melibatkan permaisurinya sendiri, Raden Ayu Lembah. Awal mula perselingkuhan, Raden Ayu Lembah dikenal sebagai wanita cantik, anggun, dan lembut. Namun di balik citra itu, ia menyimpan hubungan gelap dengan seorang bangsawan muda istana yang bernama Raden Sukra. Di lingkungan keraton yang penuh aturan dan tata susila, hubungan semacam ini merupakan dosa besar. Bukan hanya pengkhianatan terhadap suami, tetapi juga terhadap tahta Mataram yang dianggap suci dan berdaulat penuh di bawah restu langit. Hubungan terlarang mereka berlangsung diam-diam, menyelinap di balik dinding keraton yang megah. Meskipun dirahasiakan, bisikan tentang kedekatan mereka mulai terdengar di telinga para dayang dan abdi dalem. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Amangkurat III. Amarah sang raja, Amangkurat III dikenal tidak memberi ampun pada siapapun yang mengkhianati kehormatannya. Saat kabar itu dikonfirmasi oleh para abdi dalem kepercayaannya, ia murka. Malam itu, tanpa aba-aba, sang raja memerintahkan penggerebekan ke kediaman Raden Ayu Lembah. Raden Sukra ditemukan bersembunyi di kediaman permaisuri, yang langsung membuat keraton gempar. Amangkurat III segera memerintahkan diadakannya sidang balairung. Di keesokan paginya, semua bangsawan, abdi dalem, dan prajurit kerajaan dihadirkan. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga upaya mempertontonkan kekuasaan raja. Sidang balairung dan eksekusi berdarah. Di pagi yang kelabu, balairung keraton dipenuhi wajah-wajah tegang. Amangkurat III duduk di atas singgasananya, di bawah payung kebesaran kerajaan. Raden Sukra dihadirkan terlebih dahulu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa perdebatan panjang, Amangkurat III memerintahkan eksekusi mati di tempat. Dengan tali kulit, leher Raden Sukra dijerat perlahan di hadapan sang raja dan para bangsawan istana. Tubuhnya terkulai dan balairung pun dipenuhi aroma anyir darah. Selanjutnya, Raden Ayu Lembah yang cantik jelita dihadapkan ke hadapan suaminya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Namun Amangkurat III dengan hati sekeras batu menjatuhkan hukuman lebih kejam. Ia memerintahkan Pangeran Puger, ayah kandung Raden Ayu Lembah, dan sekaligus saudara tirinya, untuk mengeksekusi putrinya sendiri. Perintah ini tidak hanya menyayat hati seorang ayah, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap Pangeran Puger, yang saat itu memang bersaing kekuasaan dengan Amangkurat III. Pangeran Puger, meskipun hatinya remuk, tak punya pilihan lain. Dalam sistem monarki absolut, titah raja adalah hukum mutlak. Dengan wajah muram, Pangeran Puger terpaksa memerintahkan para algojo untuk melaksanakan hukuman gantung atau hukuman lewe kepada putrinya sendiri di hadapan para bangsawan dan abdi dalem. Tali lawe diikatkan ke leher Raden Ayu Lembah. Saat tubuh Raden Ayu Lembah terangkat, jeritan terakhirnya menggema di balairung. Beberapa dayang menangis diam-diam, namun tak ada yang berani menentang. Amangkurat III duduk tanpa ekspresi di singgasananya, seolah menikmati penderitaan itu sebagai bentuk mutlak kekuasaan. Hukuman tambahan, para dayang yang diduga membantu atau mengetahui perselingkuhan itu dihukum dengan cara mengerikan. Mereka dipermalukan dengan dilucuti pakaiannya, lalu dilempar ke kandang harimau istana. Hukuman semacam ini memang pernah dicatat dalam sejarah Keraton Mataram sebagai bentuk eksekusi yang mempertontonkan kekejaman istana terhadap pengkhianatan. Sementara itu, seorang bangsawan muda bernama Raden Setiokusumo yang dituduh ingin memanfaatkan skandal ini untuk memulai pemberontakan di alun-alun keraton, dihukum kurungan seumur hidup
Dampak politik dan perang saudara. Peristiwa kelam ini memperkeruh hubungan antara Amangkurat III dan Pangeran Puger. Tidak lama berselang, Pangeran Puger memproklamasikan perlawanan terbuka yang didukung Viu Chai. Perang saudara pun pecah di Mataram. Dikenal dalam sejarah sebagai Perang Suksesi Mataram tahun 1703 sampai 1708. Dalam perang itu, Amangkurat III akhirnya dikalahkan dan tahta berpindah ke tangan Pangeran Puger yang kemudian bergelar Pakubuwono I. Catatan sejarah. Kisah tragis ini tercatat dalam Babat Tanah Jawi, sebuah kronik sejarah Mataram yang ditulis dengan gaya campuran antara fakta sejarah dan sastra tradisional. Selain itu, peristiwa ini juga dibahas dalam buku A, History of Modern Indonesia since c. 1300 karya Amsiri Cleves dan Sejarah Nasional Indonesia 2 oleh Sartono Kartodirjo. Sumber referensi 1 Babat Tanah Jawi, terjemahan dan suntingan oleh C.J. Meinsma ke 1897, kedua Recleves, MC 1993, L. History of Modern Indonesia since C.1300. Stanford University Press, ketiga Kartodirjo, Sartono, ke 1992. Sejarah Nasional Indonesia, Balai Pustaka. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.